Ya, kembali mencatatkan pelemahan dan termasuk inflasi dari sisi produsen. Padahal sehari sebelumnya, kita sudah mendapatkan kurang lebih inflasi konsumen yang juga reda, lalu kemudian ditambahkan inflasi produsen yang juga reda. Dan ditambah lagi dengan klaim pengangguran mingguan yang justru mengalami lonjakan kenaikan lagi. Loh, tapi kenapa ya US dollarnya malah mengalami kenaikan juga? Oke, ini adalah ulasannya. Ya, kemarin kita melihat kembali laporan klaim pengangguran mingguan melonjak ke angka 242.000. Setelah sebelumnya lonjakan yang paling besar di bulan lalu adalah 232.000. Ini berarti kecenderungan untuk menunjukkan tren melonggarnya pasar tenaga kerja semakin kuat. Dan ini berarti pula ada kesempatan bahwa mungkin data minggu depan ataupun bulan depan lebih tepatnya untuk non-farm payroll ataupun ya tingkat pengangguran akan relatif lebih tinggi. Dan kalau misalnya kita lihat seperti ini teman-teman, harusnya ada cooling down ataupun cooling off dari yang namanya sektor tenaga kerja. Dan itu berarti ya bisa dibilang non-farm payroll ada kemungkinan ada revisi kalau terkait dengan lonjakan yang sempat terjadi kemarin. Nah, tapi masalahnya adalah tingkat pengangguran yang sudah 4,0%. Apa kira-kira dia akan terus mengalami kenaikan di atas 4,0? Ya, kita belum tahu itu, tapi kalau memang ternyata setiap minggunya menunjukkan klaim pengangguran yang meningkat, maka hampir bisa dipastikan kemudian kita bisa menyimpulkan tingkat pengangguran yang tinggi, kemudian juga non-farm payroll mungkin juga akan relatif turun, dan akhirnya ya apa yang diinginkan ataupun diharapkan oleh Fed terkait dengan pelonggaran di sisi pasar tenaga kerja itu bisa didapatkan. Dan hasilnya kita tinggal tunggu inflasinya lanjut mereda atau tidak. Satu sisi data ekonomi tadi malam juga kecenderungannya PPI yang lemah, kemudian juga terkait dengan jobless claim yang mengalami lonjakan. Harusnya kita kategorikan seperti ini adalah weak US dollar, artinya pelemahan pada sisi US dollar, dan berarti other currency atau bahkan emas harusnya mengalami kenaikan. Tapi apa yang terjadi ya? Posisinya justru yang kita lihat adalah dolar tetap mengalami penguatan. Satu sisi teman-teman, di faktor eksternnya, kalau misalkan teman-teman lihat dari sepanjang minggu ini, kita disuguhi dengan berita terkait dengan perkembangan politik yang ada di zona Eropa. Ya, ini kaitannya dengan snap election yang diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jadi sebetulnya di sisi hal tersebut yang mengguncang ataupun bisa dibilang ada ketidakpastian. Kekacauan di sisi politik ini yang membuat market cenderung khawatir sehingga akhirnya bergegas untuk memilih mata uang lain. Dan salah satu yang dituju adalah US dollar. Dan inilah sebutannya dengan US dollar bersikap sebagai safe haven. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena kondisinya kalau Anda cek lagi, data yang tadi malam sudah melemah juga dikaitkan dengan imbal hasil Treasury AS yang juga kecenderungannya mengalami penurunan. Ingat bahwa kalau misalkan imbal hasilnya mengalami penurunan, maka mata uangnya juga relatif harusnya lebih lemah. Tapi yang terjadi adalah mata uang US dollar masih tetap tinggi, sehingga saya menyimpulkan ini adalah akibat dari diincarnya dolar sebagai safe haven. Nah, satu sisi sepertinya kita belum akan mendapatkan hal yang agak menenangkan dari sisi zona Eropa, karena ini masih akan terus berlanjut sampai akhir pekan. Jadi saya rasa dolar masih ya bisa dibilang masih cukup tenang lah. Tapi masalahnya adalah imbal hasil. Tapi juga data ekonomi tidak ada yang terlalu tinggi, jadi kita hanya mengandalkan Michigan Consumer Sentiment. Nah, posisinya teman-teman, harapan saya adalah kondisi untuk hari ini, zona Eropa yang lemah mungkin tidak berimbas kepada mata uang lain atau bahkan kepada emas. Tapi nanti kita akan lihat di dalam live streaming ya. Apakah emas punya kesempatan untuk rebound di malam hari atau memang dia ikut tertekan lebih rendah persis dengan apa yang terjadi pada mata uang euro ataupun currency lain. Nah, satu sisi apa yang terjadi pada Eropa ini kelihatannya masih akan berlangsung sampai 30 Juni dan juga tanggal 7 Juli. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini posisi dari snap election di kawasan Prancis ini masih tetap membayangi dan juga mungkin akan menular ke beberapa zona Eropa lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Japanese decision, dan inilah Bank of Japan yang melakukan pertemuan sejak kemarin tanggal 13 sudah resmi mengumumkan bahwa suku bunga tetap dipertahankan. Ini persis dengan ekspektasi dan juga apa yang kita bicarakan kemarin ya. Fokusnya bukan ke suku bunganya, tapi suku bunga itu sudah dipastikan akan tetap. Dan kita akan fokus dengan apakah Bank of Japan betul-betul meredam ataupun mengurangi pembelian obligasi pemerintah Jepangnya apa tidak. Ternyata Japanese Government Bond tetap dipertahankan, jumlahnya tetap tidak ada perubahan dan juga mengecewakan market. Lagi-lagi,
BOJ kembali senang dengan mengecewakan market. Artinya kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, sempat ada cerita ataupun rumor yang mengatakan bahwa BOJ kelihatannya bisa mempertimbangkan atau akan mempertimbangkan untuk mengurangi pembelian obligasi tersebut. Tapi begitu di hari H saat pengumuman, ternyata hal tersebut tidak terjadi dan akhirnya market berujung kepada kecewa. Hasilnya, yes, Japanese yen kembali melemah terhadap US dollar dan itu berarti USD JPY ataupun USD Japanese yen mengalami kenaikan dan sudah berada di level 158. Jadi saya rasa kita tinggal tunggu saja apakah nantinya akan memicu terkait dengan intervensi atau tidak. Tapi garis bawahnya, ingat, intervensi yang dilakukan kalau ternyata mata uangnya mencurigakan bergerak lebih sporadis ataupun lebih fluktuatif, dan itu berarti saya perkirakan range-nya juga cukup besar. Kalau dia cuma merayap seperti biasa, jangan harapkan itu ada intervensi. Yang paling muncul adalah intervensi verbal dan itu biasanya turun hanya sekejap. 50-70 poin selesai, rebound di zona tengah atau bahkan mendekati resisten. Nah, satu sisi, economic data untuk hari ini setelah BOJ nanti mungkin di jam 13.30. Perhatikan statement-statement dari Kazuo Ueda. Tapi saya tidak berharap ada kejutan di situ, malah saya mencurigai nantinya USD Japanese semakin lemah. Jadi kemungkinan kita akan melihat 158.50 atau bahkan 159 bisa saja terjadi. Nah, satu sisi yang juga perlu kita cermati adalah pernyataan dari para pejabat Fed. Kali ini kebetulan cuma Austin Goolsbee, tapi kemudian sebelum itu akan banyak beberapa pejabat dari ECB, ya European Central Bank, termasuk Presiden ECB Christine Lagarde. Saya tidak tahu apakah mereka akan memberikan kisi-kisi untuk pertemuan selanjutnya atau mereka akan membahas terkait dengan ketidakpastian politik yang mencekam ataupun bahkan bisa dibilang membahayakan mata uang zona tersebut. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Semakin ditekan euro, nantinya akan ada fase di mana mereka kecenderungannya oversold ataupun ya bisa dibilang marketnya sudah jenuh dengan berita-berita yang negatif sampai akhirnya secara natural mereka akan rebound dengan sendirinya. Tapi sampai berapa levelnya itu yang akan kita salah satunya bahas di nanti sore. Nah, tapi di malam hari ada Michigan Consumer Sentiment. Saya tidak berharap ini akan menjadi market mover, tapi kalaupun iya, saya berharap ini akan menjadikan emas akan rebound di malam hari sehingga akan ada penutupan yang berbentuk mungkin semacam doji candle ataupun inverted hammer. Tapi lagi-lagi ini pun akan menjadi bagian dari pembahasan kita di live streaming nanti sore. Nah, dengan demikian untuk minggu depan saya rasa tekanan akan beralih kepada Bank of England. Rumornya adalah terkait dengan pemangkasan suku bunga yang bisa saja dilakukan oleh Bank of England dan itu diperkirakan 25 basis point antara Juni atau Agustus. Kalau lihat ekspektasi dari economic calendar, kelihatannya mereka akan unchanged alias tidak berubah. Jadi apa yang harus dihadapi ataupun yang akan diharapkan oleh market, maka kemungkinan saya perkirakan statement dari Bailey dan juga komposisi dari voting MPC. Karena kemarin sempat terjadi perubahan skema di mana 2 orang kalau tidak salah yang memutuskan untuk mendukung pemangkasan sementara sisanya masih bersikuku untuk mempertahankan. Kita akan lihat komposisinya berubah atau tidak. Apakah semakin bertambah untuk yang mendukung pemangkasan atau kecenderungannya malah berkurang. Itu yang akan menggerakkan mata uang pound sterling. Satu sisi, semua itu akan dikaitkan dengan data CPI dan minggu depan inflasi zona Eropa ataupun inflasi dari Inggris yang akan menjadi fokus utama, selain tentunya retail sales dari Amerika.